Hao, kami dari kelompok 3 ingin membahas kalender Cina dan Shio. Sebelum kami membahas materi tersebut, kami ingin memperkenalkan diri. Dari saya, Vidi Dharma dari kelas 12. Saya Fidelia Ibrahim. Saya Jeskin dari kelas 12. Saya Nia Praksana. Nah, yang pertama itu ada pengertian Shio. Shio adalah 12 hewan yang memiliki tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Berbagai kebudayaan yang terpengaruh adat Tionghoa juga memiliki tradisi Shio. Meski sebagian hewan dalam Shio memiliki perbedaan. Sejarah Shio. Dahulu kala sebelum ada Shio, Kaisar Biok ini memilih 12 binatang untuk menjadi malam. Dia mengirim makhluk abadi ke dunia manusia untuk menyebarkan pesan bahwa yang dapat melewati gerbang surgawi lebih cepat, semakin baik, maka yang akan dimiliki. Para hewan berangkat menuju gerbang surgawi. Pada saat itu, tikus bangun sangat pagi. Dalam perjalanannya ke gerbang, ia menemukan sebuah sungai dan ia harus berhenti di sana karena arus yang deras. Setelah menunggu lama, tikus melihat kerbau hendak menyeberangi sungai dan dengan cepat tikus melompat ke telinga kerbau. Si kerbau yang rajin tidak keberatan sama sekali dan hanya melanjutkan. Setelah menyeberangi sungai, dia berlari menuju ke istana Kaisar Biok. Tiba-tiba tikus melompat keluar dari telinga kerbau dan berlari ke kaki kaisar. Hingga tikus memenangkan tempat pertama dan kerbau di peringkat kedua. Macan dan kelinci berada di urutan ketiga dan keempat karena keduanya cepat dan kompetitif, tetapi macan lebih cepat. Naga berada di urutan kelima dan langsung diinformasikan oleh Kaisar Biok yang mengatakan putra sang naga bisa menjadi yang keenam. Tapi saat itu putra naga tidak ikut bisa naga. Saat itu ular maju dan berkata bahwa naga adalah ayah angkatnya. Jadi ular berada di peringkat keenam. Kuda dan kambing tiba. Mereka sangat baik dan sederhana dan masing-masing membiarkan yang lain pergi terlebih dahulu. Kaisar Langit melihat betapa sopannya mereka dan menempatkan mereka di peringkat ke-7 dan 8. Melihat telah tertinggal jauh di belakang, tetapi dia melompat di antara pohon dan batu dan berhasil menjadi yang ke-9. Terakhir adalah ayam, anjing, dan babi. Ke-12 hewan ini akhirnya menjadi penjaga dari gerbang surgawi Kekaisaran Biok. Nah, setelah kita membahas sejarah Shio, kita lanjutkan dengan urutan Shio. Yang pertama ada tikus. Itu ada di tahun 1984, 1996, 2008, dan 2020. Tikus menempati urutan pertama. Lalu yang kedua ada kerbau pada tahun 1945, 1947, 2009, dan juga 2021. Kerbau menempati urutan kedua setelah tikus. Selanjutnya ada shio harimau. Orang yang bershio harimau lahir pada tahun 1986, tahun 98, 2010, dan 2022. Harimau berada di urutan ketiga karena lebih cepat dan kompetitif daripada kelinci. Yang keempat ada shio kelinci. Tahun 1987, 1999, tahun 2011, dan tahun 2023. Kelinci berada di urutan keempat setelah harimau. Lalu selanjutnya ada urutan kelima yaitu Shio naga. Ada di tahun lahir 1988, 2000, 2012, dan 2024. Lalu yang keenam ada ular, yaitu pada tahun 1989, 2001, 2013, dan 2025. Selanjutnya ada shio kuda. Orang yang bershio kuda lahir pada tahun 90, 2002, 2014, dan 2026. Kuda berada di urutan ke-7. Yang keberapa ada shio kambing. Tahun 1991, tahun 2003, tahun 2015, dan tahun 2027. Kambing berada di urutan ke-8. Selanjutnya ada urutan ke-9. Orang yang bershio monyet itu ada bertahun 1992, 2004, 2016, dan 2008. Lalu yang ke-10 ada ayam.
2006, dan 2018. Anjing menempati urutan ke-11. Yang terakhir ada sio babi tahun 1983, tahun 1995, 2007, dan 2019. Babi menempati urutan terakhir yaitu ke-12. Selanjutnya yaitu kalender Cina. Penanggalan Cina merupakan salah satu dari berbagai jenis penanggalan yang dipakai oleh masyarakat dan tersebar luas di dunia. Namun penanggalan kalender Cina merupakan kalender yang terpenting serta memiliki arti tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena nilai dan sejarah yang ada dalam penanggalan kalender Cina, penanggalan pada kalender Cina juga sangat penting bagi masyarakat Tionghoa dalam menentukan serta menjalankan prioritas penting yang sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Tionghoa. Sejarah kalender Cina. Sejarah terbentuknya kalender Cina dimulai dari dinasti Yang tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, di mana pada masa tersebut masih berbasis matahari dan diubah menjadi 4 elemen mengikuti 4 musim yang masing-masing berusia 30 hari, sehingga dalam setahun terdiri dari 12 bulan dan 36 hari. Nah, selanjutnya ada pada dinasti Chao Timur, yaitu di tahun 1701 sampai 256 sebelum Masehi. Kalender Cina mengadopsi sistem lunisolar, di mana awal tahun baru dimulai pada fase bulan baru ketika pada era dinasti Qin tahun 2221 sebelum Masehi. Penanggalan kalender Cina mengadopsi kalender Xuanzu yang menetapkan awal tahun baru pada saat fase bulan baru, namun dengan nomor bulannya yang mengikuti penomoran kalender Siang. Ya, di saat era dinasti Han, yaitu pada tahun 1104 sebelum Masehi, awal tahun diubah menjadi fase bulan baru di sekitar titik tengah antara solstice musim dingin dan musim semi yang disebut sebagai awal musim semi season. Kemudian pada dinasti Ming, yaitu 1368 sampai 1644 Masehi, kalender Cina disesuaikan dengan jumlah sisi di antara bulan baru yang berdekatan yang masih digunakan hingga saat ini. Di sini ada watak kalender Cina. Sekian dari kelompok 3 peserta kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih. Yeay.